Assalamualaikum, saya Rega Nadia dari jurusan Fisika Universitas Pajajaran akan mempresentasikan mengenai salah satu kitab Al-Haytham, yaitu dengan tema Lake of Stars yang saya terjemahkan dari skrip bahasa Inggris oleh Hamid Askari yang didasarkan pada hasil terjemahan bahasa Urdu oleh Hakim Naimuddin Zubairi Nadwi yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Persoalannya, dari mana bintang mendapatkan cahayanya? Dahulu, para ahli filsafat berpendapat kalau bintang mendapatkan cahaya dari matahari, sama seperti layaknya bulan. Para ahli filsafat itu sebelumnya juga meneliti cahaya bulan dan menyimpulkan bahwa bulan mendapat cahaya dari matahari, dan kemudian berpendapat bahwa bintang juga mendapatkan cahaya dari matahari. Namun, asumsi di atas tidak bisa dibuktikan. Lalu para ahli filsafat tersebut pun dan para pengikutnya menekan Ibnu Al-Haytham untuk menerima ide tersebut. Kemudian Ibnu Al-Haytham menganggap ini adalah salah satu kesempatan agar dapat meneliti dari mana cahaya bintang berasal, dan kemudian Ibnu Al-Haytham mendapatkan kesimpulan bahwa bintang memancarkan cahayanya sendiri. Bentuk bintang. Bintang itu berbentuk bola. Bentuk bola adalah bentuk yang jika dilihat dari sudut manapun tetap terlihat sama. Bintang yang selalu bergerak, yaitu berpindah posisi, jika dilihat dari bumi akan selalu berbentuk sama, sehingga bintang dikatakan berbentuk bola. Bintang dan bulan memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk bola atau bulat. Namun, bulan mengalami perubahan bentuk tampilan seiring waktu jika dilihat dari bumi, sedangkan bintang tidak seperti itu. Nah, ini adalah salah satu fakta bahwa bintang memancarkan cahayanya sendiri. Saat bulan dekat dengan matahari, bulan terlihat seperti bulan sabit jika dilihat dari bumi. Itu karena bagian bulan yang bercahaya, yaitu yang menghadap matahari, dan bagian yang gelap, yaitu yang menghadap bumi, dilingkupi oleh dua kurva, dan kedua kurva tersebut berpotongan sehingga berbentuk bulan sabit. Di sini saya tampilkan ilustrasi fase bulan. Nah, fase bulan yang pertama itu adalah fase bulan saat dekat dengan matahari, yaitu pada awal-awal bulan, dan saat jauh dari matahari, yaitu pada akhir-akhir bulan, yang membentuk bulan sabit jika dilihat dari bumi. Sedangkan pada bintang itu tidak ada berlaku hal-hal seperti ini, karena pada dasarnya bintang adalah bintang memiliki cahayanya sendiri, memancarkan cahayanya sendiri. Lalu ada salah satu sanggahan yang mana bisa aja bintang berbentuk sabit namun tidak terlihat dari bumi karena terlalu kecil dan terlalu jauh. Nah, di sini Ibnu Al-Haytham mengatakan jika itu kebenaran kalau bintang berbentuk sabit namun tidak terlihat, seharusnya bintang terlihat lebih kecil saat matahari terbit atau terbenam dibandingkan pada kesempatan lain. Namun pada kenyataannya tidak demikian, sehingga dapat dibuktikan kalau bintang memancarkan cahayanya sendiri. Jika bintang mendapatkan cahayanya dari matahari, si bintang-bintang tersebut akan tampak berbentuk seperti sabit layaknya bulan saat berada di dekat bulan, dikarenakan jarak dan bentuk saat mereka menghadap matahari adalah sama seperti layaknya bulan. Namun kenyataannya gak ada bintang atau planet yang terlihat berbentuk bulan sabit. Dengan demikian sudah jelas bahwa tidak ada satu dari mereka, bintang ataupun planet, menerima cahaya dari matahari.
Ketika bintang terbit 1 jam setelah matahari terbenam, di antara mereka yaitu bintang-bintang yang terletak di barat membentuk busur dengan matahari yang tidak lebih dari 1/4 lingkaran. Jika bintang ini mendapatkan cahayanya dari matahari, maka seharusnya bintang ini berbentuk setengah lingkaran. Namun hal ini tidak berlaku pada bintang, dan kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada bintang yang memperoleh cahayanya dari matahari. Ada satu lagi kemungkinan lain, yaitu mungkin saja bintang menerima cahaya selain dari matahari. Di sini Ibnu Al-Haytham menjelaskan jika ada satu benda yang menjadi sumber cahaya untuk bintang, maka ketika bintang berada pada posisi dekat dengan benda tersebut, harusnya bintang muncul dalam bentuk sabit seperti bulan sabit. Tetapi tidak ada satupun bintang dan planet yang mempunyai karakteristik seperti ini. Ketika bulan berada dekat dengan matahari, terlihat berbentuk sabit karena bulan berada lebih dekat ke matahari daripada ke bumi. Untuk planet Venus dan Merkurius, kedua planet ini memiliki jarak yang lebih dekat ke bumi dibandingkan planet atau bintang yang lain, dan juga tidak terlalu jauh dari matahari. Kedua planet ini memiliki rupa yang sama. Rupa yang sama di sini maksudnya adalah tidak berubah menjadi sabit ataupun setengah lingkaran ketika berevolusi mendekati atau menjauhi matahari. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa Venus dan Merkurius tidak menerima cahaya dari matahari. Jika kedua planet ini berpendar dengan sendirinya, maka planet lain dan juga bintang-bintang juga berpendar dengan sendirinya. Mengapa? Karena alasan satu, bintang-bintang tersebut berada pada posisi yang sangat jauh dari bumi. Kemudian yang kedua, bintang-bintang tersebut memiliki sifat dan komposisi yang sama. Untuk analisa, sebelumnya saya mau menjelaskan kalau manuskrip ini diterjemahkan oleh saya ke dalam bahasa Indonesia dari skrip bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Hamid Askari, yang diterjemahkan dari terjemahan Urdu oleh Hakim Naimuddin Zubairi Nadwi dari bahasa asalnya yaitu bahasa Arab. Nah, kemudian analisa dari kitab ini yang saya pahami, yang pertama, dari kitab Ibnu Al-Haytham ini mengenai cahaya bintang, Ibnu Al-Haytham mengamati cahaya bintang dengan sederhana, yaitu dengan mengamati pergerakan bulan, bentuk bulan, dan munculnya bintang pada saat matahari dan terbit dan tenggelam. Ibnu Al-Haytham tidak langsung menerima ide dari para filsuf sebelumnya yang mengemukakan bahwa cahaya bintang itu berasal dari matahari. Ibnu Al-Haytham tidak menerima itu dan langsung mengamati dan mempelajari sendiri untuk mengetahui kebenarannya, yang mana kebenarannya adalah cahaya bintang berasal dari dirinya sendiri. Di manuskrip ini tidak digunakan rumus-rumus matematika yang sulit sehingga bisa lebih mudah dimengerti penjelasan mengenai asal-usul dari cahaya bintang. Kesimpulan pada salah satu manuskrip yang saya terjemahkan yang dimiliki oleh Ibnu Al-Haytham ini adalah tidak ada bintang ataupun planet yang memperoleh cahayanya dari matahari. Cahaya bintang berasal dari diri mereka sendiri dan tidak meminjam cahaya dari sumber eksternal manapun. Bulan adalah satu-satunya pengecualian
yang tidak memancarkan cahaya dengan sendirinya. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah sebesar-besarnya. Saya Reka Nadia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.